Kan surat An-Nisa ayat yang ke-71 dan ke-72. Para ikhwan kalau yang punya HP Android itu ya, bisalah di download dengan aplikasi store apa itu ya. Nah, cari tafsir Al-Marohi. Nah, jadi para ikhwan tidak perlu harus beli kitab. Kalau ini beli kitab lumayan mahal ini. 1 juta berapa gitu ya. Jadi dari HP itu insya Allah para ikhwan bisa menyimak. Tapi memang nggak ada terjemahannya, Arab semua. Ya tidak apa-apa, wong kita yang dibaca Arab. Nah, jadi para ikhwan bisa melihat di aplikasi HP. Cari aja judulnya ya apa? Tafsir Al-Marohi, insya Allah di situ ada. Para ikhwan sekalian, marilah kita awali kajian ini dengan membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Para ikhwan sekalian, sekali lagi surat An-Nisa ayat yang ke-71 dan 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum fanfiru thubatin awin firu jami'a. Wa inna minkum lamal la yubatti'an. Fa in asabatkum musibatun qala qad an'amallahu alayya id lam akum ma'ahum syahida. Wal in asabakum fadlum minallahi la yaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddah. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan 'azima. 7 sampai 73 ya Pak Ikhwan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Khudhu hidrakum, bersiap siagalah kalian. Kalau artikan khudhu itu artinya ambillah oleh kalian. Hidrakum, kesiapan kalian, artinya bersiap-siaplah. Fanfiru, lalu majulah. Thubatin, berkelompok-kelompok. Awin firu, atau majulah jami'an, bareng-bareng semuanya. Nah, jadi ini bukan wawu ya pakainya, tapi fa. Berarti siap-siap dulu lalu maju. Bukan siap-siap dan maju, bukan, tapi siap-siap. Setelah siap baru maju. Maka di sini menggunakan kalimat fa. Fa itu artinya maka. Ya, maka itu berarti kan mengiringi. Kalau wawu kan berarti bersamaan. Itu jadi bukan pakai fa. Kalau khudhu khidrakum walfiru kan gitu misalnya ya. Bersiap-siaplah kalian dan majulah kalian. Tapi bukan begitu. Berarti ini berbarengan. Tapi ini siap-siap dulu, baru setelah itu maju. Wa inna minkum, dan sesungguhnya sebagian kalian. Kalian siapa nih para ikhwan? Kalian orang-orang yang beriman. Kan di khitobnya ini adalah orang-orang yang beriman. Mukhotobnya ini adalah orang-orang yang beriman. Ya, kalau mukhotob kan berarti kan orang yang kedua. Maka orang yang kedua itu domirnya antum. Antum kalau kemudian kemasukan huruf jer jadi kum. Bukan min antum, bukan, tapi min kum. Nah, jadi kum ini kembalinya kepada orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya di antara orang-orang yang beriman dari kalian, laman sungguh ada orang. La yubabti'anna, sungguh-sungguh sangat mereka itu lelet. Lelet itu apa bahasa Indonesianya ya? Memperlambat gitu ya, memperlambat. Nah, ini penegasannya double ini para ikhwan. Ada lamnya, ada nunnya. Berarti ini penekanan yang besar, yang tinggi. Sungguh-sungguh sangat memperlambat sopoman. Berarti tidak semuanya orang beriman. Sebagian di antara orang beriman itu ada orang yang kerjaannya tuh males, lelet dan sebagainya. Fa in asobatkum, maka apabila menimpa kalian
apa yang menimpa musibatun, musibah. Berarti ini apa? Sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang ya katakanlah merugikan gitu bagi orang itu. Qala, berkata sopoman. Jadi orang tadi mengatakan ketika dia mendapatkan musibah, maka orang yang tadi apa Pak Ikhwan? Yang lelet ngomong. Nah, ngomongnya itu apa? Qad an'amallah. Sungguh Allah telah mengkaruniakan kepada mana? Alayya, kepadaku. Nah, kepadaku man tadi maksudnya Pak Ikhwan ya. Man tadi ngomong. Ya, alhamdulillah kira-kira begitu ya. Allah telah mengkaruniakan kepada saya. Nah, ini kerjaannya nih. Idlam akun, karena aku tidak ada. Ma'ahum, ikut bersama mereka syahidan sebagai apa? Hadir, saksi. Nah, kalau dapat musibah, ini berarti nih kira-kira karakternya siapa nih para ikhwan? Hah? Kalau suruh jihad, kan tadi ayatnya kan begitu. Suruh siap-siap untuk apa? Berjihad. Nah, ternyata ketika mereka disuruh berjihad, ada di antara mereka yang males-malesan. Bahkan ada yang tidak mau berangkat, tetap duduk manis di rumah. Nah, tapi pas terjadi kejadian yang tidak mengenakan kepada orang yang beriman, orang yang malesan-malesan tuh ngomong, wah syukur, nah gitu loh. Untung aku tidak ikut bersama mereka, jadi saya tidak celaka. Nah kira-kira nih karakternya siapa nih para ikhwan? Nah, orang munafik. Karena para ikhwan udah pinter-pinter mengaji tiap waktu kok, masa nggak pinter-pinter ya gimana ta? Nah, walain asobakum, dan jika menimpa kepada mereka apa fadlun, keutamaan, kenikmatan, minallahi, dari Allah, layakulanna, sungguh mereka mengatakan, ya sungguh dia mengatakan. Siapa yang mengatakan para ikhwan? Man tadi. Nah, ka'alam takun, seakan-akan tidak ada bainakum, antara kalian orang lain maksudnya gitu ya. Wa bainahu, dan antara orang tadi yang ngomong. Nah, ketika mendapatkan satu kenikmatan, kemenangan katakanlah, jadi mereka mengatakan seakan-akan kalian itu dengan orang yang tadi males-malesan tidak ada apa? Mawaddatun. Tidak ada rasa mawaddah, kasih sayang. Nah, masa sih kamu kok nggak mau bagi-bagi ghanimah sih? Kan kita kan sama-sama beriman, enak aja wong kamu suruh berangkat nggak ikut, kira-kira begitu. Kok kalian kok seakan-akan kok tidak mau membagi dengan saya gitu loh. Kan kalian kan juga sama seperti saya, orang-orang yang beriman. Kok dapat karunia kok kayaknya nggak mau bagi-bagi. Nah ini ucapannya tuh begitu. Ya laitani kuntu ma'hum, seandainya aku bersama mereka, fa'afuza fauzan azima, maka aku akan mendapatkan keuntungan, kemenangan yang sangat besar. Nah ini kan saya juga ikut berandil. Apa andil kamu? Mendoakan supaya kalian itu selamat, menang. Nah, kira-kira begitu. Ini kan perilaku yang tidak baik. Tafsirul mufrodati, tafsir maknawiyah mufrodat. Ini penting para ikhwan, karena kalau kita nggak memahami makna mufrodatnya itu kadang-kadang bisa keliru. Ini misalnya kita ambil contoh ya para ikhwan ya. Yang nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya dalikal kitab wala raiba fihi hudalil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan. Pasti orang umumnya mengartikan hudan itu apa para ikhwan? Sebagai petunjuk ya. Nah, padahal kalau kita lihat di tafsir Jalalain bukan begitu para ikhwan. Ai hadin. Hadin itu isim fa'il. Fa'ilun. Ai hadiyun. Aslinya itu begitu. Menjadi hadin. Yaknya dibuang karena huruf mu'tal di akhir kalimat. Maka menjadi hadin. Aslinya itu apa? Hadiyun, hadin, bukan hudan sebagai petunjuk. Al-Quran itu ya tidak ada keraguan di dalamnya. Hadin ini khobar yang kedua menjelaskan tentang Quran, yaitu yang memberikan petunjuk lil mutakin kepada orang-orang yang
bertakwa. Dan itu juga ada penafsirannya, soiruna ila takwa, orang-orang yang menjadi takwa. Kalau orang yang bertakwa sudah mendapatkan petunjuk belum para ikhwan? Sudah kan? Nah kalau sudah mendapat petunjuk apa lagi? Kan begitu. Maksudnya Al-Quran itu diturunkan memberikan petunjuk kepada orang-orang supaya orang itu menjadi orang-orang yang takwa. Nah itulah pentingnya memahami tafsir ada al-mufrodat. Ya kalau kita sih mungkin sekarang enak sudah ada terjemahannya yang itu merupakan pengejawantahan daripada penafsiran Al-Quran. Jadi diterjemahkan. Nah, tapi kalau kita mau lihat aslinya ya lihat kitabnya supaya tidak keliru dalam memaknai Al-Quran. Nah, khitrakum, kalimat khitrakum al-khitru wal hadaru. Jadi boleh dibaca khitrun atau boleh juga dibaca hadarun. Jadi ada dua bentuk bacaan. Yang ini tidak ada pengaruh di dalam maknanya. Sama seperti kal mithli wal mathalu. Seperti kalimat mithlu juga boleh dibaca mathalu. Nah, berarti kalau misalnya ya ayyuhalladzina amanu khudu hadarakum itu enggak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu khudu hidrakum juga tidak apa-apa. Tapi karena kita ini sudah tertulis hidrakum ya sudah kita ikuti apa? Hidrakum. Al-ihtirasu. Apa itu artinya khitrun? Khitrun itu artinya al-ihtirasu. Berjaga-jaga. Haris. Nah, jaga-jaga. Wal isti'dadu dan bersiap-siap. Jadi jaga-jaga kemudian juga bersiap-siap. Artinya wahai orang-orang yang beriman bersiap-siaplah. Wahai orang yang beriman jaga-jagalah. Nah, berarti itu sama dengan kita ya ribat gitu ya. Nah, jaga-jaga untuk apa? Persiapan untuk apa? Li'ittiqai syaril aduwi. Untuk menghadapi jahatnya musuh. Nah, karena memang mau tidak mau kita harus siap-siap. Kenapa? Karena musuh kita itu selalu memusuhi kita, selalu ingin memerangi kita. Walaupun kelihatannya kita ini santai-santai, nah, tetapi padahal mereka orang-orang yang tidak senang dengan Islam dan kaum muslimin itu mengancam kita. Oleh karena itu Allah mengingatkan, khudhu hitrakum gitu. Bisa dipahami nih para ikhwan ya. Nah, itu makna mufradatnya ya. Jadi khidrun itu artinya ikhtiras wal istidad littiqai syaril aduwi. Bersiap-siap atau jaga-jaga untuk menghadapi jahatnya musuh. An-nafaru, makna nafar, fanfiru tadi maksudnya. Jadi nafar itu kan bisa diartikan kam nafaron, tajiu, berapa orang kamu datang. Nah, misalnya gitu. Ada artian begitu. Tapi ini apakah artinya begitu? Tidak. Karena di sini dijelaskan al-inzi'aju, lari. Anisyai'i wa ila syai', dari sesuatu dan kepada sesuatu. Nah, pindah atau bepergian ya. Kan nuzu'i anisyai'i wa ila syai', atau seperti pindah dari sesuatu dan pindah kepada sesuatu, itu nafar. Misalnya kita dari masjid menuju ke madrasah. Nah, itu juga bisa diartikan nafar. Beda dengan makna zahab, kan begitu ya. Jadi atau dari sesuatu, kita kan berarti dari masjid menuju ke madrasah, itu dikatakan nafar. Wa minal awali, dan dari yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya nafar itu berpindah, pergi gitu ya. Itu sesuai dengan firman Allah surat Al-Isra ayat ke-41. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Dan sungguh kami telah jelaskan secara rinci fi hadzal qur'ani, di dalam Quran ini, liyadzakkaru, agar mereka selalu ingat.
Wa ma yaziduhum, dan tidaklah menambah kepada mereka illa nufuron, kecuali mereka lari. Nah, ini jadi ayat sudah dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana hidup dan kehidupan, ya. Untuk apa? Supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang terjadi bukan untuk mendengarkan atau memperhatikan, tapi apa? Malahnya wa ma yaziduhum illa nufura, malah mereka pada pergi. Nah, nufur itu pergi, dari suruh taklim terus pergi. Nah, itu berarti wa ma yaziduhum illa nufura, dari tempat majelis pindah keluar. Nah, tuh ya, keluarnya sih tidak tahu, wallahu alam, itu urusannya masing-masing. Yang tapi kalau itulah arti daripada nafar. Bisa dipahami para ikhwan ya. Nah, misalnya saya duduk di sini terus saya pergi. Lah itu bisa diartikan apa? Nafar. Wa minasani, dan dari yang kedua, an-nafaru ilal harbi, bepergian ke tempat medan perang. Jadi wanfiru di sini artinya adalah pergilah kamu ke medan perang. Ya, dari tempat kamu, tempat kampung halaman, tempat tinggal kalian, pergilah kalian menuju ke medan pertempuran. Itu berarti nafar di sini ya bisa diartikan dengan dua pengertian. Maksudnya wanfiru gitu ya. Satu adalah pergi dalam suatu tempat apa saja. Kemudian yang kedua, pergi dari tempat tinggal menuju ke medan perang. Wasubati, dan makna subat. Subat itu kalau dari kata sabata. Sabata kan artinya tetap. Tapi di sini bukan itu. Wahiduha subtun. Mufradnya adalah subtun. Jadi subat itu adalah jamak. Mufradnya, makna tunggalnya subtun. Apa itu subtun atau subat? Wahia al jamaatu al munfaradatu, jamaah yang masing-masing, artinya kelompok-kelompok. Satu kelompok tapi isinya banyak, itu subat. Nah, misalnya ada 100 orang, kemudian 100 orang itu dibagi menjadi 4 misalnya, berarti 25. Nah, 25 ada 4 kelompok tadi, itu namanya subat. Jadi kalau ada pasukan perang itu jumlahnya 1000, maka kata Allah fanfiru subatin, pergilah kalian, majulah kalian dengan kelompok-kelompok. 1000 dibagi menjadi 10 orang misalnya. Ya, 100 orang kamu ke sana. 100 orang lagi ke sana, 100 orang lagi ke sana. Nah, itu namanya subatin. Berjamaah tapi jamaahnya di kelompok-kelompokkan. Wattabattu, dan makna daripada at-tabattu itu yutlaku alal ibtoi, dimutlakan terhadap memperlambat, wa alal hamli alal bat'i, dan juga melanjutkan dengan lambat. Jadi tabattu di sini artinya itu memperlambat, ya males-malesan gitu loh. Orang kalau males kan banyak alasan. Berangkatnya juga ya lelet gitu. Atau melanjutkan pekerjaan tapi sambil males-malesan, sambil lambat. Nah, itu namanya tabattu. Wal bat'u, dan bat'u at-ta'akhuru alal inbi'athi fisir, mengakhirkan dari bangkit dalam suatu perjalanan. Nah, ketika diseru untuk berjihad, ya, bukannya cepat-cepat siap-siap terus cepat-cepat berangkat, tapi ini malah apa? Nah, lambat, lelet dan sebagainya, alasan inilah, alasan itulah dan macam-macam. Nah, inilah namanya makna daripada tabattu. Musibatun, nah, yang tadi di musibah itu bentuknya seperti apa? Nah, karena ini pertempuran, maka diartikan kakotlin, seperti ketika terbunuh.
wahazimatin, dan juga ketika apa? Mengalami kekalahan. Jadi ketika ini kan menimpa suatu musibah, yaitu terbunuh atau mengalami kekalahan, nah, mereka mengatakan syukur saya tidak ikut perang itu. Syahidan ay hadiron ma'ahum. Jadi syahid di sini hadiron, hadir, ikut bersama mereka. Fadlun, makna fadlun itu kafathin wa ghanimatin. Nah, ketika mengalami kemenangan dan juga mendapatkan ghanimah. Nah, maka kemenangan dan ghanimah itu adalah merupakan fadlun. Fadlun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna lafdiyahnya atau makna mufradatnya. Kemudian kita lanjutkan al makna al jumali, makna secara global, garis besar. Ba'da an bayyana subhanahu, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan fi hadhihi surati, pada surat ini, katsiran, banyak-banyak, minal umuri, dari suatu perkara, dari perkara-perkara. Jadi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat ini banyak perkara-perkara ad-diniyati, tentang keagamaan, min ibadatihi ta'ala, dari mengibadahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa adami syirki, dan menghilangkan kemusyrikan bihi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dalam surat-surat Al-Quran itu banyak perkara-perkara tentang akidah. Nah, ini satu. Jadi Al-Quran itu diturunkan berkaitan tentang atau menjelaskan tentang satu apa? Tentang akidah atau tauhid. Apa itu? Yaitu bagaimana kita beribadah kepada Allah dan meninggalkan atau meniadakan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian wal madniyati, dan kemudian tentang keduniaan. Seperti apa? Kamu'amalati dzawil qurba, seperti bermuamalah kepada sanak kerabat. Wal jironi, dan kepada tetangga. Wal yatama, dan kepada anak yatim. Wal masakini, dan juga kepada masakin. Berarti ini apa? Berarti hubungan manusia dengan manusia. Jadi yang pertama tadi tentang tauhid, tentang akidah. Berarti apa para ikhwan? Hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, ya, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Seperti apa? Seperti hubungan dengan sanak kerabat, dengan para tetangga, kemudian menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin. Nah, ini kan bentuk hablum minan nasnya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wasyahsiyatu, dan hukum keluarga, hukum ahkamiz zawaji, seperti hukum pernikahan. Wal musaharati, dan seperti hukum-hukum perbesanan. Perbesanan itu ya hubungan apa namanya? Bapak pengantin laki-laki dengan bapak pengantin perempuan. Perbesaannya itu gimana hubungannya? Atau anak terhadap mertuanya. Nah, itu dijelaskan juga. Ini kelengkapan daripada hukum Islam atau syariat Islam yang menjelaskan tentang hukum keluarga. Wal mawarithi, dan juga tentang hukum-hukum waris. Nah, berarti ini ayatul ahkam. Jadi ada tentang tauhid, tentang bermuamalah, kemudian tentang hukum. Nah, ternyata tidak hanya membahas itu saja para ikhwan Al-Quran. Ada penjelasan yang lainnya, yaitu apa? Bayyana fi hadhil ayati, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat-ayat ini ba'dul ahkami al-harbiyati wasyasiyah. Dan Allah menjelaskan pada ayat ini pada sebagian ayat-ayat atau sebagian hukum-hukum perang dan hukum-hukum
siasah. Hukum-hukum apa ya namanya, siasat, kalau orang mengartikan itu politik gitu ya. Tapi kan nggak ada ajaran politik dalam Islam. Jadi ayat ini yang kita bahas ini adalah ayat tentang hukum berperang dan hukum bersiasat. Warasa malana, dan Allah telah menggariskan kepada kita semuanya at-thariqa, metode atau cara, allati nasiru alaiha, yang kami menjalankan metode itu, fi hifdzi millatina, untuk menjaga agama kami, al-mabniyati, yang sudah ditetapkan, ala tilkal usuli, terhadap usul-usul itu, minal a'da'i, dari beberapa musuh. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya supaya kita tuh bisa menjaga agama kita. Jadi tujuan Allah mengajarkan kepada kita tentang metode-metode atau cara bagaimana kita bersiasat, bagaimana kita berperang. Itu tujuannya adalah untuk bagaimana kita bisa menjalankan dalam menjaga agama. Karena maqasid syariah atau tujuan syariah itu kan ada 5. Di antaranya adalah hifdzul din, menjaga agama. Jadi satu, hifdzul mal, itu namanya maqasid syariah Pak Ikhwan, atau tujuan daripada syariat itu diturunkan adalah satu, untuk menjaga harta. Kemudian hifdzul akli, untuk menjaga akal. Hifdzul nasl, untuk menjaga keluarga, keturunan. Hifdzun nafsi, untuk menjaga diri. Kemudian hifdzuddin, menjaga agama. Nah, jadi tujuan atau yang disebut dengan maqasid syariah itu tadi. Nah, maka diantaranya tadi di sini adalah hifdzu millatina, menjaga agama kita. Nah, itu maksudnya itu Pak Ikhwan. Jadi tujuan Allah mengajarkan kita orang-orang yang beriman tentang metode-metode perang dan siasat, itu adalah tujuannya untuk menjaga agama kita. Nah, kalau memang Allah bisa saja Allah yang menjaga, tapi kan kita tuh bagaimana bentuk pelaksanaan kita, pengamalan kita, itu. Itu makna secara menyeluruh atau secara global. Al-idahu, penjelasan secara rinci. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Ikhtarisu, artinya berjaga-jagalah kalian. Wasta'idu, dan bersiap-siaplah. Li'ittiqai syarril aduwi, untuk menghadapi jahatnya musuh. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana bentuk kesiapan kita? Bagaimana bentuk kesiapan kejaga-jagaan kita itu dengan bagaimana? Maka bi an ta'rifu halahu, untuk mengetahui keadaan musuh. Jadi yang pertama ajaran yang kita dapatkan, kita harus mengenali musuh dulu. Bagaimana kita mau melawan orang tapi kita tidak tahu keadaan lawan kita. Nah, misalnya dalam suatu pertandingan, misalnya nih ya, kita ambil contoh. Kita mau main bola, lawannya misalnya Persija. Nah, kita harus tahu bagaimana kondisi Persija, biar apa? Biar kita menang. Nah, ketika kita mau melawan Zionis Israel, itu kan. Nah, terus kita nggak tahu kondisi mereka, keadaannya bagaimana, perilakunya mereka seperti apa, kelemahannya mereka seperti apa. Kita lawan mereka, kira-kira gimana, Mas? Ya, sama aja kita bunuh, pelajari dulu, pahami dulu karakter mereka itu seperti apa, kejahatannya mereka itu bagaimana. Nah, itu. Yaitu bi an ta'rifu halahu, untuk mengetahui keadaannya. Karena Arafah itu mengenal bukan hanya sekedar mengenal saja, tetapi mengenal secara detail. Makanya li ta'arafu itu untuk saling mengenal, bukan hanya sekedar saya mengenal si fulan, bukan hanya seperti itu saja, tetapi mengenal secara detail, orang ini begini, orang ini begitu, orang ini begini. Nah, itu namanya Arafah. Maka di sini ya, Imam Al-Marohi menggunakan kalimat antarifu, bukan anta'lamu, bukan.
kalau antarifu berarti untuk mengetahui secara detail keadaan musuh. Wa mablagha istidadihi wa quwwatihi, dan mengenal juga sejauh mana sampai di mana persiapannya dia dan kekuatannya dia. Nah, gitu para ikhwan. Bisa difahami ya? Nah, kita mau melawan Yahudi Israel, sejauh mana kekuatan mereka? Sejauh mana kesiapan mereka? Kita harus bisa melawan mereka. Nah, itu. Wa idza kana lakum a'daun katsiruna, dan apabila ada bagi kalian musuh yang banyak, fa'rifu ma bainahum min wafaqin wa khilafin, maka kenalilah apa yang ada di antara mereka dari kesepakatan dan perselisihan mereka. Jadi kalau mereka itu bersekutu, artinya dengan jumlah yang banyak, mesti di antara mereka itu ada kesepakatan dan ada yang yang tidak boleh dilanggar oleh di antara mereka. Mesti begitu. Nah, oleh karena itu kita harus mengenal apa kesepakatan mereka. Terus tantangan mereka itu apa? Yang mereka buat perjanjian. Bisa nggak kalau diperselisihkan di antara mereka terus mereka saling berantem, misalnya begitu. Nah, itu kita harus mengenal supaya apa? Mudah kita melawan mereka. Wa'rifu al-wasaila li muqawamatihim idza hajamu, dan kenalilah cara-cara untuk melawan mereka ketika mereka menyerang. Nah, itu para ikhwan ya. Kenali cara-cara mereka untuk melawan kita itu bagaimana. Wa'malu bitilkal wasaili, dan kerjakanlah cara-cara itu. Artinya mereka cara seperti apa, kita ikuti cara mereka. Wa yadkhulu fi dzalika ma'rifatu hal adui, dan termasuk di dalamnya mengenal keadaan musuh. Wa ma'rifatu ardihi, dan juga mengenal petanya. Wa biladihi, dan mengenal negerinya. Wa aslihatihi, dan senjatanya. Wa isti'maliha, dan cara-cara menggunakan senjatanya. Wa ma yatafaqqafu ala dzalika min ma'rifatil hindisiyati, dan juga mengenal terhadap dampak-dampak atau implikasi terhadap yang demikian tadi dari para cendekiawannya, para insinyurnya. Jadi mereka kalau punya tenaga ahli kimia, wal kimiai dan kimia, atau mereka memiliki tenaga ahli nuklir, kita juga harus mengerti mereka, mengenal mereka. Wajaril athqali, dan juga mengetahui pengangkut alat perang, alat berat. Wa alal jumlati, dan ringkasnya yaitu ittikhadhu uhbatil harbi, mempersiapkan diri dengan peralatan perang. Al musta'malatu, yang digunakan fiha, di dalamnya, min tiyarati, dari pesawat, wa qanabila, dan bomnya, wa dababatin, dan tanknya, wa bawarijin, dan kapal perangnya, mudarra'atin, kendaraan lapis bajanya, wa madafa'i mudadatin, dan juga perisai penahan littoiroti, pesawat. Jadi mengenal tentang bagaimana bisa menangkal serangan-serangan mereka dengan pesawat. Ila nahwi dzalik, dan lain-lainnya, hatta la yuhajimukum, sehingga musuhnya itu tidak menyerang kalian. Ala ghirratin, terhadap semangat. Au yuhaddidukum fi diyarikum, atau supaya mereka tidak mengancam tempat tinggal kalian.
Wa hatta la yu'aridukum, dan sehingga ia tidak menghalang-halangi kalian fi iqamati dinikum, dalam menegakkan agama kalian, au da'watikum, atau dakwah kalian ilaihi, kepada agama Allah. Nah, ini dengan kita mengetahui semua itu, tujuannya adalah untuk supaya kita juga tidak diserang mereka, kita juga bisa menjaga agama kita, sehingga kita tetap bisa menegakkan syariat Islam, dan juga kita bisa mendakwahkan agama Allah. Sampai jam berapa nih Pak Rehwan? Cukup? Ini masih banyak ini Pak Rehwan ya. Satu lagi nih hadis ini. Bukan hadis, contoh ya, contoh. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahabatu, dan para sahabat, ala ilmi bi ardin aduwihim, mengetahui peta musuh mereka. Jadi Rasul dalam memerangi musuh-musuh Islam dan para sahabat itu, beliau mengenali dulu peta musuh mereka. Kama kana lahum uyunun wa jawasisu, sebagaimana bagi mereka ada mata-mata dan jasus. Jadi Rasul mengirim mata-mata, mengirim jasus, ya sekarang intelijen lah gitu ya, bahasa kerennya apa? Intelijen. Berarti apa? Untuk mengenali dulu musuhnya seperti apa. Ya'tunahum bil akhbar. Para intelijen tadi datangi Nabi dan para sahabat itu dengan membawa berita. Kondisinya tuh begini-begini. Mereka tuh begini-begini. Nah, itu dari mana kita bisa mengetahui keadaan musuh? Kita harus punya apa? Intelijen. Nah, inilah tim ukhuwah yang harus melatih punya intelijen. Walamma akhbaruhu, dan tatkala mereka para intelijen tadi menghabarkan kepada Nabi, binak di Quraisyin, dengan pelanggarannya orang-orang Quraisy lil ahdi, pada perjanjian, yaitu ikhlaluhum bi syurutil muahadi fi sulhil Hudaybiyah, melanggar syarat-syarat perjanjian Hudaybiyah. Nah, ternyata orang-orang Quraisy setelah mereka mengadakan perjanjian Hudaybiyah dengan Nabi, mereka melanggar perjanjian itu. Nah, kita bisa tahu bahwa Nabi dan para sahabat bisa tahu itu dari mana? Karena ada intelijen tadi yang disusup, yang dimasukkan, diutus oleh Nabi untuk mencari tahu kondisi mereka. Ista'ada, maka beliau Nabi mempersiapkan li fathi Makkah, untuk menaklukkan kota Mekah. Walam yuflih, dan tidaklah berhasil sapa Abu Sufyan fi tajdidil ahdi maratan ukhra, untuk memperbaiki perjanjian sekali lagi. Nah, jadi mereka Abu Sufyan ini rasanya kok dengan perjanjian itu kok merugikan barangkali ya. Kemudian mereka melanggar. Nah, kemudian mereka ingin supaya memperbarui perjanjian, tapi ternyata tidak berhasil. Waqad kana yadunnu anal muslimin, dan adalah dia Abu Sufyan menyangka bahwasanya muslimin itu lam ya'lamu, mereka tidak mengetahui binaktihim lahu, terhadap pelanggaran mereka kepada Rasul. Nah, jadi anggapan orang-orang Quraisy dengan pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang mereka lakukan itu, mereka kan tidak tahu dari mana, mereka juga entah di mana kok. Kita kan hanya intern kita. Tapi kan Rasul ternyata sudah mengirim apa? Intelijen untuk mengetahui kesiapan, mengetahui peta mereka itu seperti apa. Nah, itu Pak Rehwan. Jadi intinya apa Pak Rehwan? Dari sini berarti ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan, suatu pekerjaan, terlebih terkait dengan jihad, maka kita harus lebih tahu dulu kondisi yang tempat kita datengin. Ketika terjadi misalnya gempa gitu ya, misalnya sekarang kan gempa. Nah, terus kita mau mengutus para ikhwan untuk kemarin kemana? Ke Padang. Berarti kita harus mengetahui karakter orang Padang itu seperti apa, kondisinya bagaimana, wataknya bagaimana, budayanya bagaimana, kebiasaannya itu bagaimana. Nah, setelah kita mengetahui ini kira-kira siapa yang pantas untuk dikirim ke sana. Supaya apa? Supaya hablum minanasnya itu nyambung. Tapi kalau karakternya misalnya orangnya keras,
Yang diutus maksudnya nggak paham apa namanya budaya sana bagaimana, tradisinya sana gimana, terus egonya yang muncul, pokoknya nggak bisa, pokoknya harus begini. Nah kalau sudah pokoknya begini, maka dakwah kita akan terputus. Makanya kita harus fleksibel, dinamis gitu. Nah, bisa dipahami Pak Ikhwan ya. Nah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan. Dan insya Allah mulai dari sekarang ya Mudir ya, kita kajian tafsir bagian saya ya setiap hari Ahad ini. Baiklah para ikhwan sekalian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.